Welcome back to our Sunday service MDC Youth. Seneng banget hari ini kita bisa ngumpul bareng. Walaupun cuma lewat Zoom, walaupun kita cuma lewat digital. Tapi kita percaya kita mau terus punya harapan kalau suatu saat nanti keadaan membaik. Dan kita bisa kumpul bareng lagi untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu yuk mari hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik yang dia layak dapatkan dengan penyembahan kita hari ini. Yuk kita worship Him. In your presence, I just want to sit here at your feet, caught up in this holy moment, and never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything. 'Cause more than anything that you can do, oh, I just want you. I'm sorry when I've gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet, caught up in this holy moment. Never want to leave, never want to leave, Jesus. Oh, I'm not here for blessings, no. Jesus, you don't owe me anything. 'Cause more than anything that you can do, I just want you. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. This is our declaration, Lord, that we just want you, oh Lord, nothing else, oh, nothing else, nothing else will do. I just want you. I just want you. Oh, nothing else will do. Oh, I just want you. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. Sing it with your heart. I just want you, nothing else, oh.
Nothing else, Jesus. Nothing else, Lord. Nothing else will do. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, and altogether wonderful to me. Here I am, oh here I am to worship, and here I am to bow down. Oh here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. Forever you are my God. Lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Now I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you. Let's sing it, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Sing it again. It's all about you. It's all about you. It's only about you, oh God. Coming back to the heart of
Mm. We want to come back to our first love, Jesus. When we're so excited, when everything comes about you. We want to have that fire again, Lord. As of today, we lay down our life in front of your presence, bowing down to you, Lord Jesus. Give everything to you. Oh, Jesus. Yes. Oh, gak ada yang lebih besar daripada Engkau, Tuhan. Gak ada yang lebih terutama daripada kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. And we want to sing this song. Semua mahkota dunia tak kulepaskan, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Yes. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Only you that matters. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Amen. Kau yang layak. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan, Jesus. Kini ku angkat tanganku dan ku berserah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh Tuhan, Kau yang layak disembah. Oh, keagungan-Mu besar, Kau mulia. Kami mau sujud di hadapan-Mu, menyadari kebesaran-Mu Tuhan, menyadari keindahan-Mu. Sebab hanya Kau yang layak. Oh, katakan Kau yang layak. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak,
Mari kita ambil momen ini teman-teman untuk benar-benar memikirkan, untuk benar-benar menyerahkan. Benar-benar menyerahkan, artinya kita menaruh semua pengagungan kita, menaruh semua keluh kesah kita, menaruh semua apa yang ada di benak kita hari ini benar-benar di kakinya Tuhan. Kita mau benar-benar sujud menyembah Tuhan. Dan saat kita bilang Kau yang layak, itu berarti benar-benar Dia layak mendapatkan yang terbaik dari kita, mendapatkan penyembahan yang terbaik, pengagungan yang terbaik. When we say we want to worship Him and we want to make Him a king of our heart, it means that He is a king of our heart. Perlakukan Dia hari ini sebagai raja, sebagai yang termulia, sebagai yang teragung. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi, Kau yang layak. Oh, with all your heart. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. You are worthy, You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes you are, yes you are. For from You are all things, and to You are all things. You deserve our glory. You are worthy, You are worthy. You are worthy of it all. Yes you are. You are worthy of it all. Jesus, for from You are all things, and to You are all things. You deserve. Oh, say it again. You are worthy. Oh, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, You are worthy of it. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. Oh, for from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Oh, for from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. For all of what You've done to our lives, Lord, You are worthy of it all. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan yang kami bisa lakukan Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berkumpul melalui Zoom digital ini Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tanamkan di dalam hati kami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami siap dan kami ingin untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai semua, kasih tepuk tangan virtual dulu dong buat tim Praise and Worship-nya, keren kan, gila.
Jadi seperti yang sudah diumumin di Instagram, terus kayak di grup WA di mana-mana, teman-teman atau kakak-kakak juga tahu kalau hari ini kita kedatangan apa ya istilahnya special guest, asik special guest tuh, udah di spotlight bareng. Oke, aku perkenalan sedikit dulu kan Kak. Soalnya kalau misalkan nggak kenal kan nggak sayang kan katanya. Jadi hari ini ada aku Zoe yang bukan mau sih ya istilahnya akan menjadi host untuk special Sunday kita hari ini. Yeay. Hari ini kenapa aku bilang special Sunday? Karena pembicara kita itu pembicara yang istilahnya tuh ya keren banget sih. Pertama, dia tuh soalnya penyanyi yang dikenalnya kayak dengan genre musik Christian and gospel ya. Terus dia juga punya label sendiri. Kalau dibaca-baca tuh salah satu labelnya ada namanya Yesua Records. Keren banget deh. Terus dia juga suka banget ngepost konten di YouTube sebagai pujian penyembahan dengan hashtag saat teduh di YouTube. Terus dia juga bagian dari grup musik Indonesia yang bernama Eklat Story. Siapa yang tahu Eklat? Masa nggak ada yang tahu Eklat? Kalau nggak tahu abis ini dengerin ya, buka YouTube ya. Hari ini ada Kak Yesua, ada Yesua Abraham. Ini ada Kak Yesua Abraham. Ya, mana tepuk tangan virtualnya? Halo. Halo Kak Yesua. We're so Halo glad. Zoe. Yeah, we're so glad kakak bisa menyempatkan untuk menjadi apa istilahnya part of Sunday service this week karena ini jujur deg-degan banget, agak mendadak dimintain tiba-tiba. Thank you Zoe. It's okay. Oke, jadi sebelum kita mulai sesi sharing, aku mau ingetin teman-teman dan kakak-kakak sekalian, kalau misalkan nanti setelah Kak Yesua selesai sesi sharing, kita akan buka yang namanya Q&A. Asik Q&A gak tuh? Jadi saat sesi sharing, saat Q&A itu, teman-teman atau kakak-kakak bisa langsung aja leave pertanyaan di komen, terus nanti aku pilih untuk pertanyaan yang bisa ditanyakan ke Kak Yesua gitu. Abis itu kalau mau post di story juga boleh banget, langsung tinggal tag VIP Community Jakarta atau Image Jakarta. Gitu, cool. Oke, silakan Kak Yesua boleh langsung sharing aja. Oke, thank you Zoe. Tapi pertama-tama diklarifikasi dulu dikit. Aku tidak punya label, guys. Itu hanya iya? itu Yosua Gunawan Production. Itu karena kita harus punya nama untuk upload secara digital dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita kasih nama Yosua. Itu punya Yosua. Aku juga tidak punya ya. Tapi sisanya benar semua kok. Oke, yuk kita doa dulu ya. Thank you Zoe buat perkenalannya. Thank you Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau begitu baik di hidup kami. Engkau gak pernah tinggalin kami. Bahkan Engkau selalu dekat dengan kami. Dan hari ini kami mau mengenal isi hatimu, biar kami hari ini bisa diingatkan kembali tentang the heart of worship, hati yang menyembah, hati yang betul-betul hanya terarah sama Tuhan, bukan sama yang lain. Walaupun di tengah-tengah ini banyak kekhawatiran, banyak hal-hal yang tidak pasti, banyak keinginan untuk membuat zona nyaman untuk diri kami sendiri, zona aman bahkan supaya kami merasa hidup kami bisa stabil, tapi biar kami gak fokus ke hal-hal lain duniawi apapun itu kecuali sama Tuhan. Dan kami rindu Engkau hadir Roh Kudus, pimpin kami, buka telinga rohani kami, buka mata kami supaya kami bisa melihat, bisa mendengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Pak, pakai lidah bibir Yesua juga supaya Yesus bisa sampaikan apa yang jadi isi hatinya Papa. Terima kasih Tuhan Yesus, kerajaan-Mu datang hendakmu jadi di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright. Hey. Thank you sebelumnya ya udah dipersilahkan untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan hari ini. Dan ini yang kesekian ya Zoom sharing ya. Pengen banget bisa ketemu lagi ngobrol langsung sama teman-teman semua. Bisa nyembah bareng, itu pasti seru banget. Pasti semuanya juga pada kangen. Cuma karena masih corona ini ya kita doain lah cepat selesai ya. Oke. Aku mau sharing tentang the heart of worship. Banyak orang kan masih bertanya-tanya ya sebenarnya hati yang menyembah itu seperti apa sih? Apakah dengan menyanyikan lagu-lagu yang temponya slow kayak lagu-lagu yang barusan kita nyanyiin? Apakah itu penyembahan gitu kan? Apakah dengan cara kita angkat tangan bersujud gitu kan? Lalu kita berbahasa roh gitu. Apakah demikian gitu? Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar dan ini jadi reminder buat aku pribadi juga. Kita kupas dulu ya, the heart of worship. Heart itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya heart itu kan katanya jantung, ya kan betul. Heart tapi di sini bicara tentang hati yang bukan cuma ulu hati ya.
Tapi kalau kita gali, kalau kita googling, kita cari apa sih yang dimaknai dengan heart atau hati. Hati itu bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Berarti yang dimaksud dengan the heart of worship adalah adanya pikiran, perasaan, dan kehendak untuk menyembah. Untuk menyembah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu nih, penyembahan itu artinya apa. Worship itu artinya adalah ekspresi dari rasa kagum kepada sesuatu. Itu penyembahannya, kepada sesuatu. Contoh, kita terkagum-kagum dengan yang namanya BTS, contohnya, oke? BTS, ya kan? Kita pengen banget dengerin lagu mereka, saking kagumnya. Setiap kali ada video yang pertama kali muncul, kita pasti langsung ikutin sebelum mereka masuk trending. Kita udah tahu videonya apa, kita udah dengerin lagunya, kita komen pertama kali. It's an act of worship gitu. Itu adalah salah satu tindakan penyembahan. Makanya makanya firman Tuhan bilang jangan ada Allah lain, jangan ada idol lain selain Tuhan. Tapi ya manusia gitu, karena di setiap hati manusia itu ada ruang kecil yang dimana mereka selalu ingin mengisi dengan sesuatu yang mengagumkan. Ya, contohnya kayak tadi BTS mungkin, atau siapa Justin Bieber mungkin, atau Blackpink, atau siapapun itu. Dan act of worship-nya adalah dengan kita dengerin lagu mereka, kita nggak mau terlambat, kita menunjukkan kekaguman kita, dan itu ekspresinya. Nah, seharusnya ekspresi yang sama itu ada di dalam hubungan kita sama Tuhan. Nah, banyak orang gagal untuk melakukan ekspresi itu. Mereka bisa lebih excited dengan hal-hal duniawi. Contohnya kayak tadi, BTS or anything, dibilang salah nggak? Ketika itu sudah menjadi yang utama di bawah Tuhan, gitu. Dan mendahului Tuhan gitu ya. Di atas Tuhan berarti itu udah sesuatu yang salah. Tapi ketika Tuhan tetap jadi priority-nya, berarti itu bukan hal yang salah. Karena wajar manusia itu punya sense untuk mudah terkagum-kagum dengan sesuatu. Nah, makanya firman Tuhan bilang, kenapa kita harus tetap jadi seperti anak kecil? Karena hanya anak kecil yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena anak kecil itu mudah terpukau. Nah, kita nggak boleh terbiasa dengan kebaikan Tuhan. Kita nggak boleh terbiasa dengan pengorbanan Yesus. Tapi kita harus tetap memandang kebaikan Tuhan dan pengorbanan Yesus sebagai sesuatu yang luar biasa. Dengan demikian, kita akan terkagum-kagum dan kita akan mengekspresikan kekaguman itu. Nah, ekspresi itulah yang disebut dengan penyembahan. Saking kagumnya kita sama Tuhan, kita pasti pengen nyanyiin sesuatu buat Tuhan. Amin. Kita pengen memuji nama Tuhan. Kalau kita terkagum-kagum sama Jungkook misalnya, atau sama BTS, atau sama artis Korea, kita pasti akan bilang, ih dia ganteng banget, dia keren banget, betul? Dia tuh, aku pengen banget punya pacar kayak dia, aku pengen banget punya, gitu kan biasanya ya kalau heboh-heboh gitu. Tapi demikian juga kita dengan Tuhan, ketika kita tahu Tuhan begitu baik, kita juga pasti akan selebay itu dan akan bilang Tuhan baik banget di hidup gue gitu. Gue pengen banget deket sama Tuhan karena Tuhan itu keren banget, Tuhan itu luar biasa banget di hidup gue. Demikianlah seharusnya kita mengekspresikan kekaguman kita sama Tuhan. Tapi nggak stop hanya di kata-kata. Tuhan pengen kita punya ekspresi worship tertinggi, yaitu ketaatan kita. Kalau tadi kita udah tahu ya, hati yang menyembah. Hati yang menyembah berarti bukan cuma gombalan mulut doang. The heart of worship berarti ada apa tadi? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada pikiran yang dimana kita selalu ingin memikirkan Tuhan. Itu penyembahan yang sejati. Memikirkan Tuhan. Perasaan kita selalu ingin merasakan kasihnya Tuhan. Berada dekat dengan Tuhan. Dan kita punya kehendak. Kehendak apa sih? Kalau kita punya the heart of worship, berarti kita punya kehendak untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita terlalu terkagum-kagum sama Tuhan. Amin. So nggak stop hanya pada puji-pujian saja. Ketika kita mengagumi seseorang, kita pasti ingin berada di dekat dengan orang itu. Betul gak sih? Kalau kita ngefans sama Justin Bieber, kita pasti pengen banget kalau ada kesempatan kita pengen bisa ketemu, kita pengen bisa peluk dia kayak fans meeting gitu ya. Kita pengen bisa foto bareng sama dia, kita pengen bisa ngobrol bareng sama dia. Bahkan kalau kita dikasih kesempatan untuk jadi asistennya dia, kita nggak akan menolak. Karena apa? Kita punya akses buat ketemuan terus sama dia. Demikian juga kita sama Tuhan. Semoga kita semua bisa punya rasa kagum yang membuahkan ekspresi yang demikian. Dimana kita pengen banget deket sama Tuhan, kita pengen banget untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan spend waktu sebanyak-banyaknya sama Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai penyembahan kita terjebak atau stuck hanya pada puji-pujian di mulut. Tapi ayo
terus punya hati yang menyembah, sampai kita ingin rindu terus menyatu dengan Tuhan, ada di mana Tuhan ada, mendekat sama Tuhan. Dan aku pengen tutup sharing singkatku ini. Aku sharingnya singkat aja supaya kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol. Ya, biasanya kalau udah kayak begini bisa bablas waktunya nih teman-teman. Kalau udah kita ngobrol-ngobrol tuh biasanya butuh at least 40 menit ya. Makanya kita langsung ngobrol-ngobrol. Teman-teman yang mau nanya, persiapkan pertanyaanmu apapun itu. Ya, aku akan berusaha untuk menjawab. Ya tentunya dipimpin Roh Kudus nih. Kalau nggak dipimpin Roh Kudus gak tahu mau jawab apa. Oke, Yeskel 36 ayat 26. Yeskel 36 ayat 26. Teman-teman boleh simak. Aku akan baca dari bahasa Indonesia masa kini. Ini firman Tuhan ya melalui Nabi Yeskel untuk bangsa Israel. Firman Tuhan bilang, maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Rohku akan kucurahkan ke dalam batinmu dan kamu akan kujaga supaya hidup menurut hukum-hukumku serta mentaati segala perintahku. Amin. Aku bacakan sekali lagi. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Rohku akan kucurahkan ke dalam batinmu dan kamu akan kujaga supaya hidup menurut hukum-hukumku serta mentaati segala perintahku. Pertama, Tuhan mau kasih kita hati yang baru. Dengan cara apa? Dia akan mencelikkan mata kita, membuka telinga kita, mendengar tentang kebaikannya Dia yang sudah Dia lakukan 2000 tahun lalu, melihat Yesus dan pengorbanannya di kayu salib, dan kemudian Dia akan mencurahkan rohnya di dalam batin kita. Dan Roh Kudus itu yang tercurah buat kita, yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam penyembahan. Amin. So teman-teman, jangan berkecil hati kalau teman-teman mungkin merasa, iya hidupku belum banyak melakukan hal yang baik kak. Aku mungkin masih berjuang untuk hidup di dalam penyembahan. Sekarang aku mau tantang teman-teman untuk sama-sama kita berjuang bukan hidup di dalam penyembahan, tetapi berjuang untuk melihat kebaikan Tuhan. Karena hidup di dalam penyembahan itu adalah hal yang natural, itu adalah buah. Buah dari hasil apa? Kita mendisiplin diri kita melihat kebaikan Tuhan. Amin. Ketika kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, kita otomatis gak perlu dipaksa, kita pasti akan hidup di dalam penyembahan. Karena kita gak akan mau menyakiti orang yang begitu mengasihi kita. Betul gak sih? Kalau ada orang yang begitu baik dan sayang sama kita, gak mungkin kita mau sakiti dia. Tapi untuk sampai di tahap dimana kita tidak mau menyakiti dia, kita harus tahu bahwa dia adalah pribadi yang begitu mengasihi dan mencintai kita apa adanya. Amin teman-teman. So hari ini sama-sama datang sama Tuhan, buka mata kita dan bilang, Tuhan aku mau lihat kebaikan-Mu, aku mau lihat Yesus, aku mau mengingat karya salib-Mu, dan aku mau hidup di dalam penyembahan yang lahir dari rasa kagum dan syukur aku sama Tuhan. Dan akhirnya kita punya the heart of worship, pikiran, kehendak, dan perasaan yang ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke, that's it teman-teman. Yang mau tanya, yay. Terima kasih sharingnya. Bentar. Thank you Zoe. Mau cek ombak dulu. Mana tepuk tangan virtualnya dari teman-teman? Cek ombak. Ayo dong, muncul dong. Ya, jadi selanjutnya kita ada sesi apa istilahnya? Bukan Q&A sih, sesi sharing tapi juga menjawab. Jadi kalau teman-teman sama kakak-kakak punya pertanyaan, langsung aja leave on comment ya. Nanti aku bacain. Oke. Kak Anita tuh, katanya Kak Anita banyak pertanyaan. Ayo Kak Anita. Aku mau tanya dulu deh sebagai pembukaan ya, biar selagi menunggu. Aku mau nanya deh Kak, kan tadi katanya we have to keep maintain our heart to worship God kan. Terus kayak kita nggak bisa bohong dong, apalagi karena di tengah pandemi things are changing and things are something getting hard to us gitu. Pertanyaan basic dulu nih Kak, gimana caranya we keep maintain our heart di tengah kondisi yang lagi terjadi untuk tetap fokus worship ke Tuhan gitu. Ya, oke. Thank you Zoe. Nah tadi aku udah sempat mention bahwa yang perlu kita maintain itu bukan penyembahannya, tapi adalah mata dan fokus kita pada kebaikan dan kasih Yesus. Nah jadi memang kita pasti susah banget untuk maintain yang namanya hidup di dalam penyembahan. Karena memang gak bisa. Gak ada satupun orang yang bisa maintain hidupnya selalu menyembah ya. Tapi setiap orang, kalau kita mau maintain hal itu, maintainnya bukan di sana. Itu tuh, tadi aku udah bilang, it's the fruit gitu kan. Itu buahnya gitu. Itu kalau buah itu ibaratnya gini.
Kalau tanaman bisa berbuah, buah itu adalah hasil dari kelebihan makanan. Jadi fokusnya tanaman untuk bisa berbuah bukan untuk ayo keluarin buah, gak akan bisa. Tapi fokusnya adalah makan. Dalam arti dia harus makan yang banyak karena dengan demikian dia bisa berbuah. Nah demikian juga dengan kita. Buah yang dihasilkan dari makan, dalam arti makan tuh apa sih? Melihat kebaikan Tuhan di dalam firman Tuhan, ya kita baca firman. Itu kan kita sedang melihat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam firman Tuhan ya. Banyak orang bilang firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan. Nah dengan kita makan yang banyak, kita arahkan pandangan kita pada Yesus, pasti hidup kita akan menyembah Tuhan. Gitu. Jadi fokusnya jangan pusingin, aduh kok aku kayaknya gak bisa rasain hadirat Tuhan segala macam. No, aku bilang itu zonk, itu pasti akan zonk. Tapi coba bayangin, Tuhan itu gak pernah tinggalin aku. Tuhan itu selalu dekat sama aku. Tuhan itu begitu mengasihi aku. Tuhan aja ngorbanin anaknya buat aku. Bahkan dia gak memperhitungkan kesalahan aku. Wow, dari situ kita akan masuk dalam penyembahan setiap hari. Amin. Gitu kira-kira Zoe. Wow, keren banget. Ya. Selanjutnya Oke. nih, ada Kak Rudi yang udah raise hands, paling ternoticeable. Silakan Kak Rud, tanya aja langsung, open mic aja ya langsung Kak Rud. Pasti pertanyaannya berbobot nih. Ya, Kak Iswa mau tanya dong, kalau misalnya, Halo, yes. ya, gimana ya caranya kita shifting mindset kita yang dari mungkin kita udah terbiasa dengan penyembahan itu harus kumpul, harus ada musiknya, eh, harus ada lightingnya segala macam. Terus sekarang kan pandemi, semuanya harus di rumah masing-masing. Nah, Kak Yeswa tuh kayak ngasih contoh bahwa Kak Yeswa aja bisa nyembah walaupun cuma pakai gitar, walaupun ya gitulah. Nah itu gimana tuh caranya kita supaya bisa membangun kebiasaan itu? Maksudnya shifting bahwa nggak harus kok ada musik full, nggak harus kok ini aja tuh bisa buat nyembah Tuhan kayak gitu sih. Yes, oke. Cara shiftingnya ya kita harus dengan ngomong ke diri kita pribadi ya gitu. Karena itu kan sesuatu yang udah ditanam. Mungkin kita membuat sistem belief system di kepala kita sendiri gitu ya bahwa oh kalau kayak begini nggak ada hadirat Tuhan gitu loh. Oh kalau kayak begini tuh Tuhan nggak berasa gitu. Padahal hadirat Tuhan nggak diukur dari musiknya gitu. Hadirat Tuhan nggak diukur dari seberapa bagus WL-nya atau seberapa bagus sound-nya atau seberapa meriah lighting-nya. Itu semua hanya euforia yang meng-create suasana di hati kita, emosi kita ke bawah gitu loh. Tapi hadirat Tuhan yang sejati itu ingin menyentuh hati. Bukan cuma perasaan doang, tapi benar-benar tadi pikiran, kehendak kita dan juga perasaan juga disentuh sama Tuhan. Nah itu tidak hanya melalui lighting. Ya ini semua dibawa lagi kepada gereja mula-mula ya menurut aku. Kita semua sedang dibawa di tahap dimana balik kepada esensinya dari penyembahan itu sendiri. Bahwa penyembahan itu pusatnya pada Yesus. Nah pusatnya harus dirubah nih. Cara kita merasakan hadirat Tuhan adalah dengan kita mengundang Yesus hadir di dalam hidup kita. Gitu. Bukan tentang musik atau lagunya. Tapi kita harus setiap kali kita sedang ambil spend time sama Tuhan, ya yang kita lakukan adalah ingat Yesus gitu. Aku balik lagi ke sana lagi sih ya, karena itu adalah essence dari worship kita. Kalau bukan Yesus siapa lagi gitu. Makanya mau pakai gitar kek, mau akapela kek, kalau kita tahu kita sedang melakukan ini karena ada Yesus di sini, gitu. Karena ada Yesus di hidup kita, kita pasti ngerasain kehadirannya gitu. Jadi teman-teman jangan lagi bilang kurang seru kalau ini. Yang bikin seru itu adalah karena ada Yesus gitu. Bukan musiknya, bukan karena ada Yesus Abraham atau bukan karena ada WL yang bagus atau pemain musik yang keren gitu. Tapi karena ada Yesus di sana. Gitu. Jadi teman-teman boleh shifting bilang ke diri sendiri juga ingetin. Kalau pasti akan ada perlawanan ya sejak ini nggak enakan kayak ibadah ini ketemu sama teman-teman lebih enak ini. Langsung lawan dengan firman Tuhan dan bilang enggak. Yang mau dimanapun itu tetap seru, tetap nyaman, tetap menyegarkan karena ada Yesus gitu. Teman-teman harus ngomong itu ke diri sendiri. Itu harus ingetin diri sendiri. Enggak, yang penting itu Yesusnya, bukan sarananya, bukan orang-orangnya, tapi Yesusnya. Itu. Jadi kira-kira begitu Bro Rudi. Makanya shifting itu harus pelan-pelan ya. Setiap hari harus ingetin ke diri sendiri juga. Bilang no, it's about Jesus, it's about Jesus, it's about Jesus. Gitu. Ya, teman-teman. Tambahan dikit ya Kak ya, boleh ya? Iya, boleh Kak dong. Yeswa kan sibuk banget nih. Nah, gimana Yap. tuh caranya mendisiplinkan diri buat tiap hari ya itulah kan kita kan sering kali kan nggak ada waktu karena ya itu sibuk kan. Nah sekarang kan Yes. teman-teman biar denger nih, Kak Yuswa ini sibuk banget lah. Kita tahu kalau kalian coba follow Instagramnya banyak kegiatan selain
pelayanan juga. Nah, itu gimana Kak Yesua bisa maintain hal ya bisa tetap jaga relasi sama Tuhan gitu. Yes, yes. Oke, thank you Bro Rudy buat pertanyaan tambahannya. Kalau dari aku pribadi, aku selalu pegang salah satu ayat firman Tuhan favorit aku. Yohanes tuh bilang ketika murid-muridnya Yohanes ini ngelihat, wah Yesus kok lebih banyak pengikutnya, yang baptis kok lebih banyak, yang dibaptis sama murid-murid Yesus lebih banyak daripada sama Yohanes Pembaptis gitu kan. Yohanes Pembaptis cuma bilang ke murid-muridnya, aku itu cuma sahabat mempelai, kata Yohanes Pembaptis. Kalau mempelai ketemu dengan eh, pasangannya, ya aku bersuka cita karena aku cuma sahabat mempelainya. Gitu. Dan dia lanjutkan, Yohanes Pembaptis bilang bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri kalau tidak dikaruniai dari surga. Nah, jadi aku percaya segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan gitu. Segala sesuatu yang aku punya sekarang, kalau mungkin teman-teman berasa ada promosi dari Tuhan, ada jalan-jalan yang dibukakan, ada opportunity, kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih, itu semua tuh dari Tuhan, bukan karena hebat gagahnya kita. Nah, hal itu yang selalu aku taruh di dalam diri aku dan pikiran aku, bahwa aku tuh nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang berkati. Aku nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang menyertai. Aku nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang kasih aku kemampuan. Nah, itu yang bikin aku selalu nempel sama Tuhan sih. Gitu, mau sesibuk apapun aku selalu usahakan untuk tetap ketemu sama Tuhan lewat firman Tuhan, dengerin lagu rohani, ngobrol sama Tuhan, karena itu adalah rootsnya gitu. Kalau enggak kita nggak bisa apa-apa. Kan Yohanes 15 juga bilang ya, bahwa aku pokok anggur, kita itu cuma rantingnya gitu. Tuhan pokok anggurnya, ya kita nggak bisa apa-apa di luar Tuhan. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama Tuhan kamu akan berbuat banyak, berbuah banyak bahkan. Gitu. Jadi itu sih teman-teman yang harus kita pegang terus, bahwa aku tuh nggak bisa apa-apa. Ketika kita mulai males, ketika kita mulai berasa agak butuh Tuhan, merasa bisa sendiri, ingetin diri kita lagi, gak bisa, kita tuh nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang berkati. Kita nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang buka jalan. Kita nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan yang menyertai. Gitu. Jadi itu sih yang maintain aku terus bisa tetap punya hubungan sama Tuhan. Gitu guys. Thank you Keren Bro banget Rudy. jawabannya. Tepuk Thank you tangan Zoe. virtualnya lagi dong. Mana nih? Kok dari tadi juga hening-hening aja. Ayo dong muncul semuanya. Mana suaranya? Agak effort ya. Ada lagi nih Kak Yesua dari Kak John nih. Gembala VIP terkeren sepanjang masa. Ya nggak Kak John? Ayo Kak John bisa on mic aja langsung tanya sendiri kayak Kak Rudy. Jangan di chat dong. Ayo bisa. Tuh, aku malu. Enggak, aku suka penasaran aja mikir sendiri. Kenapa sih ekspresi utama worship di gereja sekarang kan udah cenderung ke worship ya? Yes. Itu ekspresi utama. Apakah ada sesuatu yang spesial yang Tuhan desain di dalam musik? Atau Yap. mungkin ada sesuatu yang spesial buat kitanya melalui musik itu kita bisa menyembah lebih dalam? Atau gimana menurut Kak Yesua? Asik. Oke, siap Bro Jonathan. Oke, kalau dari aku sendiri sebagai musisi, aku itu percaya bahwa musik itu adalah sebuah magic ya. Di dalam musik itu ada sebuah power yang dimana kalau orang dengerin musik, mereka nggak sedih bisa sedih kalau denger lagu galau ya, bener nggak sih? Musik itu punya sebuah apa ya? Itu punya sebuah power, makanya dibilang ada kuasa di dalam pujian gitu. Ya itu memang benar gitu. Karena bisa bayangin gak sih? Kan dibilang Tuhan itu bertata di atas pujian umatnya ya gitu. Apakah itu literally Tuhan bertata? Sebenarnya enggak gitu, karena tatanya Tuhan itu ya sudah ada, tapi pujian itu menyadarkan kita bahwa ada pribadi yang mengatasi segala-galanya gitu. Makanya tools musik ini dipakai untuk mengarahkan fokus jemaat kepada Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan atau sesudah mendengarkan firman Tuhan. Karena musik itu punya kekuatan yang dimana bisa mengatur fokus. Nah, teman-teman yang kesusahan untuk fokus untuk ketemu sama Tuhan biasanya diawali dengan musik gitu. Kita selalu mengawalinya dengan musik. Kita selalu mengawalinya dengan puji-pujian, kemudian ditutup dengan puji-pujian. Karena hal itu membuat kita punya fokus gitu. Musik itu somehow bisa mempunyai frekuensi-frekuensi yang dikeluarkan, melodi-melodi yang dikeluarkan, bisa membuild hati kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk fokus dengan apa yang sedang disampaikan sama musik tersebut. Makanya nggak heran kan, banyak banget orang lebih hafal lagu-lagu yang disampaikan daripada firman Tuhannya. Bener gak sih? Minggu lalu lagunya ini enak banget. Coba ditanya poin firman Tuhan, lupa gitu. Karena ya se-powerful itu gitu loh. Kata-kata yang dibalut dengan melodi itu menjadi mudah untuk dicerna. Mudah untuk dipahami, mudah untuk dirasakan.
Nah, karena itu Tuhan pakai tools ini gitu loh. Bahkan Daud salah satu orang yang merubah kan ya. Pujian penyembahan itu tadinya kan lewat korban sembelihan segala macam. Daud yang kasih perubahan itu puji-pujian gitu. Karena ya dari situ orang-orang tertrigger, orang-orang dibuild emosi dan kehendaknya gue pengen ngerasain kebaikannya Tuhan melalui lagu-lagu itu. Gitu Bro Jo. Makanya memang se-powerful itu sih tim puji sembah. Makanya bahaya banget kalau tim puji sembah itu kalau sampai fals gitu ya atau tidak berlatih dengan baik karena kalian itu adalah salah satu apa ya ibaratnya ya ya garis terdepan dalam peperangan gitu loh. Ya dimana ya kita harus mempersiapkan dengan baik supaya orang-orang pas mendengarkan musik itu mereka bisa merasakan Tuhan. Pikiran dan fokus mereka nggak kepecah belah, bukannya malah lah kok jadi suaranya fals gitu kan, lah kok yang ini kayak begini gitu, tapi mereka betul-betul bisa mendalami, meresapi setiap kata-kata lagu nyanyian yang dinyanyikan gitu, dan akhirnya mereka dibawa masuk hadirat Tuhan itu dalam arti apa? Mereka fokus pada Yesus gitu. Gitu Kak John. Gitu. Keren kan? Emang. Kak John harus set hati dulu ya berarti kalau mau worship. Bisa Kak John? Ayo pimpin WL di sini ya. Baik, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya Kak. Jadi aku dapat pertanyaan nih. Gimana caranya Kak Yesua bisa set time khusus untuk worship ke Tuhan? Agak sama kayak Kak Rudi sih pertanyaannya, tapi gak apa-apa deh. Gimana cara set time-nya? Gimana cara set mood atau ambience-nya biar kayak bisa tetap fokus untuk worship ke Tuhan gitu? Ya, yang pertama kalau kita mau ambil waktu sama Tuhan kan Petrus ngajarin ya tenang dulu baru berdoa gitu. Jangan lagi rusuh-rusuh berdoa gitu. Tapi kita harus punya waktu yang quiet moment, benar-benar tenang, menenangkan diri kita gitu. Jadi jangan sampai kita lagi mikirin ini, mikirin itu. Tapi sebelum kita benar-benar worship sama Tuhan, kita harus berani bilang ke diri kita sendiri, "Shh, ayo ambil waktu gitu. Shh, pikiranku tenang dulu, aku mau berduaan sama Tuhan." Nah itu yang harus kita lakukan ya. Dan set time-nya macam-macam. Kalau pagi terlalu sibuk mungkin malam. Kalau malam terlalu lelah mungkin siang. Di jam istirahat mungkin, ya kan? Di jam makan siang mungkin setelah makan kan biasanya tenang tuh, perut tenang, pikiran tenang. Habis itu ambil waktu 15 minutes, 20 minutes, ya kan? Terus cuma diem di hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan, atur fokus kita. Atur fokus kita. Gitu. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Tadi aku mau tambahin sedikit. Puji-pujian yang sejati akan membawa kita masuk dalam penyembahan. Tadi musik yang dialantunkan dengan begitu indah, kata-kata yang dikeluarkan dari hati yang bersyukur, itu semua akan buat kita masuk di dalam penyembahan. Tapi penyembahan yang sejati akan membawa kita masuk di dalam keserupaan akan Kristus. Nah, makanya teman-teman belajar untuk mengatur fokus. Belajar untuk atur fokus. Walaupun lagi sibuk, kita harus berani bilang, aku perlu waktu sama Tuhan. Sediakan waktu, entah itu di siang hari, waktu makan siang, atau di pagi hari, atau di malam hari. Pokoknya sediain waktu untuk atur fokus. Karena seringkali kita buyar fokusnya. Manusia tuh mudah banget fokusnya buyar. Udah sibuk sana-sini, buyar. Nah, tujuan kita saatnya tuh untuk atur fokus. Atur fokus lagi, jangan sampai kamera kita blur gitu kan. Objeknya sebenarnya ada di situ, Tuhan itu nggak pernah jauh, cuma seringkali kita blur aja gitu. Nih kalau di depan aku ada mic gitu kan. Nah tapi sekarang aku lagi ngeliatin mic-nya, aku lagi liatin layar laptop aku gitu. Dan aku pikir ini ada apaan sih nih gitu kan. Sebenarnya mic gitu. Wah. Dan seringkali itu yang terjadi sama manusia gitu. Ketika kita keseharian kita terlalu sibuk, kita kayak berusaha untuk lihat sesuatu yang kayak aduh minggir nih apaan sih yang gangguin, ternyata itu Tuhan di tengah-tengah kita yang lagi mau nolongin kita gitu. Tapi karena kita terlalu blur, kita terlalu fokus dengan apa yang seharusnya nggak kita fokusin gitu, kita lupa untuk fokus sama Tuhan. Jadi atur fokusnya lagi. Oh gitu teman-teman kakak, kita harus atur fokus. Kalau nggak fokus ya lupa minum air putih. Oke? Yes. Ini minum terus makanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, sebelum aku menutup sharing Q&A-nya ini. Jadi Yes. dari Kak Ruth Tabita ada yang tanya nih Kak, kan di setiap lagu kakak tuh ada selipan Mazmur gitu. Boleh nggak sih Kak Yesua ini share dari mana inspirasi untuk kata-kata tersebut? Kayak langsung terpikirkan aja atau dari pengalaman sendiri? Jadi Kak Yesua boleh share-share sedikit gitu. Yap. Oke, ini mungkin bisa digabungin dengan dari yang MDC Medan ini ya.
Karena mirip-mirip nih, dia juga nanya tentang resiko kalau jadi WL di gereja, terus dalam bermazmur dananya datang dari mana. Karena rata-rata WL ketika bermazmur dananya pasti beda kan gitu kan. Itu benar, nadanya pasti beda. Dan kalau ditanya tadi juga inspirasi kata-kata, nada itu semuanya dari mana? Ya dari lagu-lagu yang aku dengerin gitu loh. Karena itu kan output ya, semua yang kita keluarkan itu pasti ada inputnya gitu. Ya kalau kita pengen punya kata-kata yang manis, ya dengerin lagu-lagu yang punya kata-kata yang manis gitu. Makanya aku nggak mengkotak-kotakan diriku dengan lagu-lagu yang Kristiani doang. Aku dengerin lagu-lagu sekuler yang memang punya makna yang bagus gitu kan. Makna, jujur lagu Kangen, Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan itu baru ku sadari. Itu kata-kata yang sangat indah, yang dimana melambangkan hatinya Tuhan banget. Karena seringkali hatinya Tuhan bertepuk sebelah tangan gitu. Karena kita lebih cinta sama yang lain daripada sama Tuhan. Tapi Tuhan ini cinta banget sama kita. Nah hal-hal itu yang bikin aku punya inspirasi untuk bermazmur gitu ya. Aku selalu punya waktu buat ngerenungin Tuhan, ngerenungin kebaikannya Tuhan, apa aja yang Tuhan lakuin gitu. Ngerenungin apa sih yang Tuhan lagi pikirin tentang aku, apa sih yang sebenarnya Tuhan pikirin tentang manusia, ketika manusia begini begitu. Nah, hal itu yang bikin aku penuh dengan kata-kata gitu. Karena ketika aku merenungkannya, merenungkan kasihnya Tuhan, merenungkan pribadinya Tuhan, itu tuh seperti apa ya, bikin aku sendiri tuh apa ya, terenyuh gitu ya, kayak luluh gitu loh kalau ngebayangin hatinya Tuhan. Dan itu yang bikin aku tuh jadinya pengen bener-bener kasih kata-kata yang indah buat Tuhan gitu. Dan kalau soal nada ya aku latihan gitu ya, aku latihan ketika ada nada ini, aku latihan untuk nyanyi secara freestyle gitu ya, aku latihan untuk bener-bener misalnya ambil gitar ya, aku gak ada lagunya, aku nyanyi-nyanyi sendiri. Itu yang ngelatih aku bisa punya nada-nada yang tidak fals dan tetap kawin gitu ya dengan chord-chord yang lagi dimainkan. Nah itu semua butuh latihan juga teman-teman. Tapi kalau dibilang lagi caranya ya itu doang yang aku lakuin. Cuma kalau dibilang kok bisa rapi, bisa terus ada kata-kata kayak begitu ya sih saya Roh Kudus sih. Itu bagian kita ya, kita renungkan kasihnya, kita baca firman Tuhan, kita isi diri kita dengan hal-hal yang baik, lagu-lagu yang bagus, nada-nada yang indah. Habis itu ya kita aplikasikan gitu. Dan dalam pengaplikasiannya ya butuh Roh Kudus yang kasih kita hikmat gimana caranya bisa tiba-tiba muncul, bisa ibaratnya pesannya tuh nggak nabrak dengan lagu yang kita nyanyiin, tapi justru memperkuat lagu-lagu yang sedang kita bawakan gitu kan. Jadi seperti Mazmur itu jadi isi hatinya Tuhan juga yang bisa memberkati orang-orang yang dengerin gitu. Makanya perlu tetap punya koneksinya sama Tuhan. Wah, keren banget, inspiratif ya ternyata jawabannya. Gitu. Oke. Oke Kak, sebelum tutup ternyata aku dituntut untuk satu pertanyaan lagi nih sama Kak John. Emang mau calon-calon WL jadi dia nanya terus gitu. Ya nggak Kak John? Jadi kalau pertanyaan dari Kak John itu bentar. Kak John tuh kayak gini, kalau misalkan lagi praise and worship nih, kan kayak kita suka mengekspresikan secara fisik. Sebenarnya itu tuh penting gak sih? Dan kalau penting itu gunanya untuk apa? Kayak misalkan kalau di gereja kita kan juga suka kayak angkat tangan atau merem, terus ikut worship segala macam. Nah, menurut Kak Yesua sendiri itu tuh penting gak sih? Dan kalau pentingnya itu untuk apa? Gitu. Yes. Kalau aku pribadi ya, memang ada beberapa orang tuh punya pemahaman bahwa itu adalah tindakan profetik gitu. Kan ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan gitu ya. Dan itu menurut aku itu adalah ekspresi yang seperti kalau kita mengekspresikan hal itu, kita sedang ngomong ke diri kita gitu loh. Why we bow down, why we lift our hands, itu seperti tanda bahwa kita lagi memberitahu kepada diri kita. Ketika kita angkat tangan berarti kita bilang bahwa we cannot do anything without God gitu kan. When we bow down ya kita berarti lagi kasih tahu ke diri kita pribadi bahwa ya gak ada yang lain yang kita sembah selain Dia, gak ada lain yang layak, yang begitu mengasihi kita, yang begitu berkuasa selain Tuhan gitu. Dan jadi itu semua tuh ada makna profetiknya gitu. Tapi lebih dari itu ya tadi kan itu kan ekspresi luapan ya. Kadang itu mengalir, ada orang yang memang make it looks like a performance gitu supaya orang-orang ngelihat wih rohani banget gitu kan. Wih keren banget deh gitu kan, heboh. Oh gila. Angkat tangan sampai sujud-sujud gitu. Tapi sebenarnya ya itu nggak lahir dari hati. Nah Tuhan nggak mau hal itu gitu loh. Tuhan mau itu lahir dari hati. Ya kalau memang kita we lift our hands, benar-benar kita maknai tindakan kita. Benar-benar ketika kita angkat tangan, yang ada di hati dan pikiran kita adalah Tuhan, I need you gitu. Ketika kita bow down ya kita benar-benar bilang God you deserve it gitu. Bukan cuma
action doang tapi dalam hati kita ternyata lagi mikirin yang lain, atau dia liatin gue gak ya gue lagi sujud-sujud gini gitu kan abis itu minta nomornya gitu. Kayak maksudnya ya itu banyak kejadian gitu, aku salah satunya dulu gitu. Jadi kayak ya semua orang pasti ngalamin hal itu, tapi balik lagi kalau if you don't feel it or if you don't mean it, don't do it gitu. But if you do it dengan benar-benar ada mean-nya gitu loh, benar-benar ada meaning-nya yang dilakukan gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi gak disalahkan kok kalau kalian lagi nyembah Tuhan cuma merem doang gitu. Gitu. Ya itu nggak masalah ekspresimu. Tapi kalau kalian memang betul-betul berasa ingin angkat tangan, ya lakukan itu dengan penuh makna gitu. Lakukan itu dari hatimu yang terdalam buat Tuhan. Gitu. Lompat ya lompat dengan sungguh-sungguh gitu. Bukan karena pengen kelihatan atau dilihat orang, tapi betul-betul aku tuh gak bisa kalau nggak kayak begini karena Tuhan begitu baik di rumahku gitu. Oke, keren banget. Nih agak mulai exciting ya, banyak yang tanya pas udah mau berakhir. Iya tuh. Bingung saya sebagai moderator. Makanya udah dibilang kan tadi kan. Tiba-tiba muncul pertanyaan. Oke. Kayak gini aja, kalau misalkan dari teman-teman atau kakak-kakak sendiri mau ada pertanyaan khusus atau kayak pengen sebentar. Oh, disuruh lanjut ternyata saya. Wow, maaf ya Kak Yesua, kita nggak jadi selesai. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ternyata. Dari Kak Josia Emmanuel nih. Kak Josia nanya, pernah nggak sih Kak Yesua kalau setelah atau saat worship tuh ada feedback dari Bapak itu sendiri, entah itu words of affirmation, teguran, atau apapun itu. Jadi ini lebih ke silahkan Kak Yesua boleh cerita soal ini. Pernah lah pasti ya. Dan aku biasanya itu ketika aku shoot saat teduh tuh, biasanya baru berasanya pas lagi editing gitu. Waktu aku lagi worship, aku dengerin ulang, wah aku bisa nangis sendirian gitu kan. Kayak Tuhan kasih kekuatan lewat lagu yang aku nyanyiin. Aku kan seringkali waktu spontaneous lupa gitu kan, jarang inget gitu loh. Jarang banget inget spontaneous worship aku sendiri. Jadi setiap kali selesai, waktu aku dengerin bisa benar-benar diberkati. Oh Tuhan lagi ngomong ini ternyata tadi, baru sadar gitu. Dan itu sering terjadi kok. Memang ya jujur buat aku pribadi ya banyak yang kata-kata yang keluar itu, makanya aku gak pernah bilang itu karena aku. Justru itu memang benar-benar karena Roh Kudus. Aku pribadi diberkati banget dengan sometimes dengan spontaneous worship yang aku keluarin, yang aku pun lupa sering kali habis nyanyi ya. Dan teguran juga ada juga. Kadang aku lagi sharing gini, Tuhan juga negur aku gitu loh. Tuhan juga ingetin aku lagi bahwa aku balik lagi ke tempat yang seharusnya gitu. Ya memang ya intinya ketika kita tahu kita jalan sama Tuhan, kita jangan berasa we know it all sih. Kita selalu bilang bahwa Tuhan, aku mau tahu lagi apa yang Tuhan mau kasih tahu. Aku butuh banyak tuntunan dari Tuhan. Gitu. Itu yang bikin kita bisa terus grow ya. Kalau enggak kita akan stuck, teman-teman. Terus ini ada yang tanya ke aku secara private. Kak, gimana opini Kak Yesua tentang gak boleh nyembah pakai lagu sekuler? Karena purpose dari lagu sekuler itu bukan untuk Tuhan. Oke. Sementara kita nyanyiin itu memperhatikan setiap liriknya dan kita deeply ngerasain itu untuk Tuhan. Contoh lagu slang yang ku tak bisa jauh-jauh darimu. Wow, ini mantep banget nih. Oke. Aku gini ya, banyak kok orang yang kelihatannya nyanyi lagu rohani tapi sebenarnya lagi gak mikirin Tuhan. Wah, gila. Ini lumayan ini sih ya, lumayan tajam sih gitu. Banyak orang yang kelihatannya rohani, dia lagu-lagunya memberkati gitu ya, mungkin dia penyanyi lagu rohani, tapi ternyata yang ada di hatinya dia lagi mikirin, oh PK seberapa besar PK yang gue dapetin gitu kan, atau mungkin apakah lagu ini akan meledak atau tidak, akan banyak viewersnya atau tidak gitu kan, akan menguntungkan untuk saya atau tidak, membawa pamor bagi saya atau enggak. Itu lebih sekuler daripada lagu slang cuy. Maksudnya kayak ya balik lagi ya, penyembahan itu bukan dari lagunya, tapi untuk siapa kita menyanyikan lagu itu gitu. Untuk siapa kita meresapi lagu itu. Makanya kayak tadi yang aku bilang lagu kangen segala macem. Lagu contoh ya, yaitu tadi ku tak bisa jauh-jauh darimu. Itu kan kayak Tuhan lagi ngomong ke kita kan, aku tuh nggak mau jauh dari kamu. Nah lagi-lagi balik lagi ke pribadi yang dengerin dan pribadi yang nyanyiin, fokusnya ke siapa. Nah makanya memang penyembahan itu balik lagi bicara tentang fokusnya ke siapa. Kalau fokusnya ke orang lain atau ke diri kita sendiri dan bukan buat Tuhan, ya itu jadi sesuatu yang sekuler. Tapi kalau fokusnya ke Tuhan, udah pasti itu rohani deh. Itu udah pasti powerful. Pasti powerful. Kayak lagu apa ya contohnya ya, yang lebih dari egoku. Kau tutup kisah, itu kisah sedang sayang-sayangnya ya, sorry, beda.
Itu apa pokoknya adalah lagunya si Mawar Eva itu lebih dari egoku yang tulis kan lagu Lewi kan. Dia juga yang nulis lagu Sungguh Indah gitu. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terus dia tulis lagu lebih dari egoku. Kamu lebih penting daripada semua yang aku punya. Ya kan kayak aku kalau kamu yang aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Itu kasihnya siapa kalau bukan kasih Tuhan? Bener ya? Kayak aku akan mengalah gitu kan. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu dustai, aku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta yang seperti ini. Kau tinggalkan aku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia ya. Itu cintanya siapa kalau bukan cinta Tuhan? Jangan kau tanya kenapa aku cuma punya hati. Itu Badai yang tulis lagu itu memang Badai juga ya punya apa ya, punya relasi yang begitunya sama Tuhan sampai dia tuh mengasumsikan, mengimajinasikan hubungan cinta tuh yang seperti itu gitu. Gitu guys. Itu teman-teman jawabannya. Wow, nggak nyangka banget. Ternyata agak ada 2 meaning dalam satu lagu. Keren deh. Iya, jadi kan kadang kan ya bucin nih lagunya nih bucin. Oh coba lu bayangin tuh, bucin tuh lahir dari siapa kalau bukan Tuhan yang ngebucinin kita duluan? Bener gak sih? Tuhan tuh bucin, mau lihat bucin sejati itu yang di atas tuh, itu bucin wah, bucin akut deh, bucin tingkat dewa kalau bisa dibilang. Aduh. Wow, itu ternyata masih mind blown ya aku. Oke, ini benar-benar deh pertanyaan terakhir banget dari Kak kita. Ntar malah overtime kita agak sampai malam buka bahas gini terus. Kak kita boleh langsung aja tanya ke Kak Yesua. Silakan. Oke, terima kasih. Halo Yesua. Halo bro. Pertama terima kasih buat pelayananmu. Aku sering nonton nama Andi Ambarita juga. Wah puji Tuhan. Terima kasih bro kita. Tadi kan dibilang kalau ekspresi worship itu kan banyak ya. Salah satunya Yes. dengan pujian penyembahan. Aku lebih ke pertanyaan personal sih. Karena Alright. setiap orang kan punya caranya untuk melakukan pujian dan penyembahan. Yes. Caranya Yesua dan Andi Ambarita dengan worship yang kalian lakukan sekarang yang diposting jadi konten di sosial media. Aku mau tanya, gimana pengalaman kalian pribadi awalnya sampai akhirnya bisa memutuskan seperti itu untuk buat konten di media sosial? Itu yang pertama. Terus ketika memulai kan pasti ada rasa pengen dilihat orang gitu. Dan sampai akhirnya bisa konsisten sampai sekarang itu gimana proses maintain-nya, gimana hubungannya sama Tuhan, gimana respon orang-orang sekitar. Karena selain kita memulai sendiri, pasti kan peran dari komunitas itu akan sangat mendukung kita bisa konsisten melakukan worship yang kita lakukan dengan Yes. ekspresi kita secara pribadi. Itu Yes. sih. Terima kasih. Oke, ya ini jadi penutup ya. Karena ini cukup panjang nih jawabannya. Jadi aku ceritain dulu ke teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Jadi aku itu dapat penglihatan dari Tuhan ketika aku kelas 3 SMP gitu. Aku dapat penglihatan dari Tuhan, aku lagi mandi, kemudian ada cahaya yang terang banget. Di situ ada satu pribadi putih, dia nggak kasih namanya siapa sih. Intinya pribadi putih banget dan dia bawa aku ke satu panggung. Seperti ada pesan yang disampaikan, aku akan jadikan kamu berkat melalui dunia panggung. Tapi karena saat itu aku tumbuh sebagai seorang anak yang ingin menunjukkan kebisaanku, pengen mencari perhatian. Karena jujur dulu aku tumbuh dengan sebagai anak yang kurang perhatian ya dari orang tua ya, walaupun papaku pendeta gitu. Tapi aku benar-benar jadi anak tuh yang pengen nunjukin sesuatu. Pesan dari Tuhan itu seakan-akan membuat aku, dan pribadi aku nih, aku cuma pikir bahwa wah gue bakal jadi orang yang terkenal, gue akan buktiin gue bisa, gue akan buktiin gue akan jadi orang yang kaya segala macam, karena itu seperti bener-bener realistis gitu ya. Dan aku dari 3 SMP aku SMA ke Jakarta, aku cobain X Factor, Got Talent, Idol, semuanya aku cobain, gak ada yang lolos gitu. Itu gak ada yang lolos sampai aku bertanya-tanya gitu loh, apa ini benar dari Tuhan atau bukan gitu kan. Tapi saat itu Tuhan bawa aku balik. Tuhan cuma bilang kamu kemana aja. Ternyata aku lupa fondasi utamanya ada relationship sama Tuhan gitu loh. Karena di dalam relationship kita sama Tuhan, Tuhan akan proses kita, mendewasakan kita, mempersiapkan kita untuk visinya dia. Dan pada saat itu aku balik sama Tuhan dan aku cuma bilang, Tuhan aku pengen kenal Tuhan lebih lagi. Sebenarnya apa yang Tuhan mau. Aku grow dalam 2 tahun aku benar-benar belajar kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan di situ Tuhan tumbuhkan lagi desire untuk menjadi entertainer gitu, untuk ada di dunia tarik suara. Aku ikut wedding organizer, wedding entertainment gitu ya. Dan di situ Tuhan proses, Tuhan bentuk aku sampai akhirnya tuh aku malah nggak kepengen lagi jadi entertainer. Aku cuma pengen melayani Tuhan gitu.
Aku cuma pengen, udahlah gue mau tinggalin dunia entertainment ini, gue berasa lebih nyaman nyanyi di dunia rohani, udah pengen fokus aja bantu pelayanan di gereja. Tapi ketika waktu itu ketua youthku bilang kita butuh orang yang bisa full time jadi worship pastor ibaratnya gitu ya, yang pegang worship, divisi worship, mentorku di luar dari gereja yang aku sedang layani, mentorku bilang ke aku, itu maunya Tuhan apa maunya dia gitu. Coba kamu doa lagi dan tanya Tuhan. Dan pada saat itu aku tanya Tuhan, aku minta tanda sama Tuhan. Tuhan kasih aku sebuah audisi ya. Tuhan kasih aku ada orang yang datang ke aku dan bilang, nih lu coba ikutin audisi ini gitu. Padahal lagi gak nyari-nyari audisi gitu. Dan akhirnya ikutlah acara Just Do It. Di situ Tuhan menyertai, puji Tuhan luar biasa banget. Setiap kali manggung itu selalu dapat standing ovation, gak pernah ada di bottom 3. Tuhan pimpin begitu luar biasa. Dan di sana Tuhan kasih kemenangan. Di situ Tuhan cuma bilang bahwa aku pengen kamu bisa memberkati bukan cuma di gereja, tapi semua orang yang ada di luar gereja juga. Nah disinilah dimulai nih. Ketika aku udah menang semua itu kelihatannya keren luar biasa, aku malah takut. Di sosial mediaku aku gak pernah sebut nama Tuhan. Aku gak pernah sebut nama Yesus, aku gak pernah nyanyi lagu rohani. Tapi di dalam hatiku yang kecil aku cuma bilang gini, ya biar mereka kenal Tuhan Yesus lewat hidupku. Biar mereka kenal Tuhan Yesus lewat kata-kataku, lewat tindakanku, gak usah lewat Instagramku. Gitu, kelihatannya mulia banget ya gitu. Tapi dari situ 3,5 tahun Tuhan gak bawa aku kemana-mana. Udah menang dari Just Do It, aku cuma muter-muter lagi, balik-balik lagi ke gereja. Instagramku gak ada growth-nya, dalam arti ya orang gak interesting dengan apa yang aku lakukan di Instagram gitu loh. Captionku juga gak menarik, gak memberkati siapa-siapa. Sampai satu titik aku ketemu dengan yang namanya Yosua Gunawan. Waktu itu Raguel Lewi bikin komsel baru namanya Influence. Influence itu isinya influencer, youtuber yang ada di lingkungan kita lah ya. Yang mungkin ada yang terkenal, ada yang gitu terkenal. Tapi kita ada di satu komunitas dan aku selalu bantu untuk WL. Yosua cuma bilang gini, kenapa lo nggak bikin YouTube tentang penyembahan gitu? Kenapa lo nggak bikin YouTube worship gitu? Sejauh ini baru ada Andi Barita doang kata dia. Dan cara lo nyembah dengan cara Andi itu berbeda. Kenapa lo nggak bikin YouTube penyembahan ini? Gue pribadi sangat diberkati gitu. Nah ketika merenungkan hal itu, aku cuma kayak bilang ke Tuhan, kok kayak terlalu fanatik gak ya gitu? Kalau misalnya nyanyiin lagu rohani di sosial media atau di YouTube gitu kan? Kok kayak fanatik banget gitu? Tapi Tuhan Yesus kayak nampar aku. Ya nggak sampai nampar lah, kayak ditegur baik-baik, diajakin ngomong gitu ya, dibukakan lah, dicelikan matanya. Tuhan cuma ngomong gini, kalau memang keinginan dan kerinduanmu adalah mempertunjukkan Yesus, gimana caranya mereka bisa ngelihat Yesus kalau mereka nggak pernah dengar tentang Yesus gitu. Kalau memang keinginanmu adalah untuk memperkenalkan Tuhan, seharusnya kamu berani menyanyikan tentang kasih cintanya dia gitu. Jadi di situ seperti tertegur dan Tuhan cuma bilang do it gitu. Dalam hati aku Tuhan bilang do it karena ini akan membawa orang-orang balik lagi sama aku. Udah aku bilang ke Yosua, ayo kita lakuin hal ini deh. Gue gak bisa sendirian nih, gue gak punya rekaman, gak punya kamera. Cuma lu punya kamera, lu punya rekaman, tolong gue dong, bantuin gue. Gitu kan, gue soalnya gak bisa apa-apa gitu. Kata dia, oke gue doain 2 hari. Dan itu kita jalanin itu, dan itu ternyata kita nggak nyangka sih. Kita cuma pikir kayak aku sama Yosua cuma bilang ya kalau memang ini menghasilkan ya udah yuk kita bagi 2 hasilnya. Tapi kalau memang nggak menghasilkan ya udah, yang penting orang-orang dibawa dekat sama Tuhan. Subscriberku dari tahun 2016 sampai 2018 itu cuma 2.000 subscriber. Videoku sedikit banget, gak ada yang views. Padahal lagu-lagu cover-cover juga. Ketika itu kita rilis, aku ingat banget 29 Maret dan ini udah masuk tahun kedua ya. 29 Maret 2019 kita bikin konten itu dan itu meledak. Itu bener-bener kayak dalam sebulan nambah 10.000 subscriber, dalam setahun 100.000, dan tahun ini masuk tahun kedua udah 245.000 subscriber. Kita berdua cuma bisa kayak ini aneh banget gitu. Ini aneh banget, kita nggak pakai strategi marketing, kita nggak even suruh influencer ini post, tolong dong bantu dong swipe up dong, tolong dong, nggak ada tuh kayak gitu-gituan tuh. Benar-benar kita cuma bilang, udah yang penting ini bawa orang-orang dekat sama Tuhan. Dan Yosua yang udah 5 tahun di YouTube aja sampai bilang, kok ini aneh banget progres ya kata dia. Gue 5 tahun di YouTube, gue nggak pernah ngeliat progres seperti ini gitu loh. Ini progres yang memang Tuhan maunya kayak begitu gitu loh. Di situ Tuhan cuma ingetin aku firman Tuhan yang bahwa ketika kita memuliakan Yesus, ketika kita betul-betul lakuin ini bersama-sama dengan Dia, bukan cuma buat Dia, bersama-sama dengan Dia dan menonjolkan Dia, ya Dia narik masa datang.
Dia narik mana? Dia narik semua orang datang sama dia. Kan memang firman Tuhan bilang gitu kan, ketika Yesus ditinggikan, dimuliakan, ketika aku dimuliakan, aku akan menarik semua orang datang padaku. Itu yang dialamin sih sama aku dan Yosua lewat konten ini. Memang betul-betul Tuhan itu ditarik banget buat datang, dan yang bikin aku tetap kadang berasa sih pengen kayak, kok ada masa-masa ya viewsnya drop ya, kok monetisasinya kok kurang gitu. Kita sebagai manusia pasti ngalamin hal itu. Tapi ketika hal itu mulai muncul, ada aja tiba-tiba yang komen, aku diberkati banget kak. Kakak tahu gak sih, mama aku sakit gini-gini, dengerin lagu kakak, dia dapat kekuatan baru. Ada temanku yang tadinya nggak menuhankan Tuhan sama sekali, dia menuhankan uangnya, dia lebih pilih popularitas, tiba-tiba ngepost video saat teduhku dan dia bilang aku diberkati banget sama video ini, aku dibawa balik lagi sama Tuhan. Itu yang bikin aku tetap kayak, oh man, ini memang ini bawa kesuksesannya itu bukan dari seberapa banyak yang views atau seberapa banyak monetisasinya, memang kesuksesannya ya dari berapa banyak hidup orang diubahkan gitu. Dan ketika aku arahin lagi bahwa ya udah, ini yang penting orang-orang bisa kenal Yesus, balik sama Yesus, that's more than enough sih. Gitu sih bro kita, kira-kira ya. Jadi memang teman-teman ya jalan sama Tuhan terus deh. Terima kasih. Saya makin banyak pertanyaan follow up sih, tapi karena sudah ditutup. Kalau boleh ada forum selanjutnya, silahkan Zoe. Ya, thank you Kak Kita atas pertanyaannya, thank you juga Kak Yesu atas jawabannya. Itu sangat memberkati banget sih dari jawaban Kak Yesu, benar-benar kayak ngingetin banget. At the end yang paling penting itu adalah hati kita ke Tuhan, terutama saat worship kan. Wow, seperti yang Kak Kita bilang sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau ditanyain. Jadi kalau mau tanya bisa langsung hubungi Kak Yesua sendiri. Nanti siapa tahu diberkati Tuhan dijawab gitu kan ya. Oke, jadi untuk sesi sharing ini sampai dimarahin Kak John disuruh tutup. Oke, jadi aku tutup ya sesi sharing yang kali ini dengan Kak Yesua. Thank you banget Kak Yesua udah sempetin waktunya untuk sharing-sharing ke kita soal essence of worship ini gimana. Terus kita tuh ada sedikit request nih Kak. Oke. Yang paling ditunggu-tunggu orang banget ya, udah request orang-orang. Sebelum kakak tutup sharing pakai doa, kakak bisa nggak sih pimpin satu worship terus baru tutup pakai doa? Boleh. Kita boleh banget. Ayo dong, ada tepuk tangan virtual ya. Kalian nunggu-nunggu banget kan? Ayo dong. Ayo bersuara di komen, senengnya mana? Ayo selagi menunggu Kak Yesua siap-siap. Apa sih? Selagi menunggu Kak Yesua siap-siap, boleh tuh komen di Zoom chatnya gimana sharing hari ini, keren kan? Agak ngelonjak ya, tiba-tiba dia minta 2 lagu. Keren juga Kuang-Kuang. Tuh. Oke. Oke, suaranya jelas ya? Jelas, silakan Kak. Oke. Thank you Tuhan. Thank you. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your
lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, Kau mengasihiku, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, Kau mengasihiku, oh, Kau mengasihiku lebih dahulu, Kau mengasihiku. Kau mengasihiku Tuhan, begitu baik, begitu setia, begitu mulia. Tak ada yang seperti-Mu, tak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu panjang sabar, yang begitu panjang sabar, tak pernah menyerah, mengasihiku, selalu mengampuniku Tuhan, selalu setia. Terima kasih, terima kasih, selalu mengagumkan, selalu menawan hatiku, selalu indah Kau, selalu baik. Terima kasih, terima kasih. Makasih Tuhan, Kau yang terbaik, Kau yang terindah, Kau yang begitu mengasihi kami. Biar hari ini mata kami terarah hanya pada Yesus, fokus kami hanya terarah pada Engkau Tuhan. Itu adalah kekristenan yang sejati. Kami gak mau fokus dengan apa yang ada di tanganmu, tapi kami mau fokus dengan pribadi-Mu. Kami mau fokus dengan pribadi-Mu. Pribadi yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, yang gak pernah menolak kami, bahkan sudah berkali-kali kami jatuh bangun, Engkau tetap setia, Engkau tetap mencintai kami, dan Engkau terus mengajak kami untuk pulang, memanggil kami untuk kembali, membawa kami pulang dan mendekatkan kami lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau gak pernah jauh Pak, terima kasih Pak. Biar hari ini kami mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan kehendak dan pembaharuan perasaan. Supaya kami punya perasaan-Mu, kami punya kehendak-Mu, kami punya pemikiran-Mu. Karena that's the heart of worship, itu adalah hati yang menyembah. Seperti kami selalu ada di dalam hati, pikiran, dan juga di dalam kehendak-Mu Bapa. Biarlah Engkau juga ada di dalam hati, pikiran, dan kehendak kami. Bukan yang lain, bukan dunia. Terima kasih Roh Kudus. Your kingdom come, your will be done. Datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadi. Di dalam hidup kami, di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu membaharui kami. Amin.